Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Ernest Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jemaah yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini mari kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, bisa menikmati udara, menikmati makanan, berkumpul dengan keluarga. Semoga sisa-sisa umur kita manfaatkan dengan baik untuk lebih mengenal Allah, mengenal Muhammad, menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Salawat kepada Rasul dalam kita. Tidak ada kata lain yang kita harus kerjakan untuk selamat baik dunia maupun di akhirat adalah mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Di dunia ini cuma 2. Kalau bukan kita mengikuti keteladanan Rasulullah, pasti kita mengikuti keteladanan Allah. Cuma 2, tidak ada lain. Oleh sebab itu, kita harus mencari keburukan, cari saya kebaikan, di luar kebaikan pasti keburukan. Tidak ada. Persoalannya adalah bagaimana kita sering membuka kebaikan, membicarakan kebaikan. Persoalan selanjutnya adalah buku kebaikan itu harus kita baca di luar Al-Quran. Itu dicari. Syukuran saya kepada tuan rumah penelitian dalam bisa mengundang kami, dan hari ini memang hari terakhir dan saya dalam musafir dalam perjalanan di kota Indrahira ini dalam waktu sekitar 12 hari ya. Alhamdulillah saya sehat-sehat, namun sedikit juga kemarin oleh dan rupanya
orang ketika sama saya Pak Samsudin, rupanya diberi rahmat oleh Allah, pusing-pusing sekarang ya. Sakit juga ada rahmat, sehat juga ada rahmat. Yang tidak mengenal agama, itu musibah. Itu musibah. Karena apa? Atau kok dia bisa kurang? Itu barang lu. Musibah besar adalah tidak sempurna. Itu musibah. Ya. Orang yang kena musibah ini sisa namanya manusia. Padahal sebenarnya sudah mayat yang berjalan. Mayat yang berjalan. Baik, mungkin ini suasana maulid. Saya akan membagi 3 pembahasan ini. Pertama, saya akan bahas dulu tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, Allah yang berkuasa. Kedua, mungkin saya akan bahas tentang bagaimana membangun keluarga yang dicintai Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan rumahku adalah surga. Yang ketiga, mungkin terkait dengan bagaimana kelahiran Rasulullah dikaitkan dengan kelahiran anak keturunan kita. Kira-kira begitu. Yang pertama tentang kebesaran Allah. Saya akan merujuk dulu dalam surah Ar-Rum mulai ayat 50. Ar-Rum ini adalah kota rumah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasur ila akhir rahmatillahi kaifa yuhyil ardh ba'da mautiha inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu-ibu suara saya jelas sekali lah. Oke, baik. Kalau sudah jelas disampaikan. Ya. Maka Mansur, lihatlah rahmat Allah, rahmat Allah Allah. Ya, lihat. Jadi kalau ini mengatakan siapa yang Allah, ya tentu kita harus tahu. Karena apa? Allah. Ya, tidak mungkin hanya berluahan kita cintai saya kalau kita tidak kenal orangnya dan tidak kenal sifatnya, tidak mungkin lah. Di mana logikanya mencintai yang tidak dikenal? Makanya saya perkenalkan Tuhan dalam ayat ini. Karena jasa ayat ini tidak perlu kita dengarkan. Makanya harus dibaca bukan? Karena banyak di Al-Quran hampir tidak perlu kita dengarkan dalam ceramah. Baik ceramah Ramadan maupun Jumat, begitu banyak. Para susah-susah juga mungkin milih-milih dari yang main dibahas silaturahim, nikah-nikah jauh Mesir di Tigolok untuk onta, yang kedua kambing, yang ketiga telur, ya nggak? Pembeli kopi pajak, perjalanan nanti dibalik bahasa Indonesia ya. Ya loh. Nah, bisa kan? Ini mau Islam ini. Ya. Saya bahasa Indonesia ya. Di sini ya. Itu dibahas. Zakat kembali ya. Ya. Sekitar itu. Tapi bagaimana kebesaran Allah? Apa bukti kebesaran Allah? Ini jangan kita dengarkan ayat-ayat. Oleh sebab itu jalan keluarnya harus banyak. Soal zakat, puasa, ini haji, masuk surga. Surga apa? Ini bukan surga nenek kita ini. Banyak perkara di dalamnya yang bisa membatalkan syahadat, yang bisa membatalkan iman, yang bisa menghapuskan amalan. Sudah membicarakan keburukan orang itu hapus amalan, hapus. Sedikit gosip, gibah, senang membicarakan keburukan orang. Ingat kebaikannya yang dibicarakan, simpel keburukannya, tutup aibnya orang.
insya Allah kamu tutup. Kalau kau buka aibnya orang, maka pahalanya pahala diambil dan dosanya kau beri ke makhluk. Ketika ketemu kalau masih makhluk, mati ini suka membicarakan keburukan orang. Apalagi itu kalau sudah pelajaran. Kapan nunggu 2 jam? Sudah 15 buka orang diceritain satu-satu. Di kampung sebelah, di sini nggak ada ya? Sini nggak ada ya? Oh, begini. 10 menit pindah lagi. Oh begitu ya? Macam-macam aja. Kudunya norak, baru tahu. Sudah melahirkan, pindah lagi. Pokoknya buruk. Oleh sebab itu kalau tidak dihapus sekolahnya, tutup airnya. Karena kita juga banyak air. Cuma Allah perlu membuka itu, kita mesti cari orang. Kalau Allah buka semua, waduh. Belajar untuk kekurangan orang, Allah untuk kekurangan kita. Fasulilah ada rahmat. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala kaifa yuhyil ardh ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Ketika musim kering, saya melihat hati-hati membakar hutan, itu sudah boleh. Ketika hujan, maka tumbuhlah sayur mayur. Itu palsu, lihatlah, itu rahmat Allah. Ya, lihat. Tidak mungkin ayat ini turun kalau tidak mempunyai makna yang besar untuk manusia. Inna dzalika lawahil mauta. Bagaimana Allah menghidupkan orang mati? Ada nggak manusia bisa menghidupkan pisang yang sudah mati? Tidak ada. Yang sudah menghidupkan tumbuhan tidak ada. Hanya Allah melalui air. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas semua. Alam diatur, bumi diatur, ayam diatur, semua binatang, semua kita. Ya. Kalau pada desa hanya mau saya desanya, desa sebelah dari lain kepala. Kabupaten Departemen Pendidikan hanya musim pendidikan, kesehatan lain lagi. Ya, kehutanan lain lagi, lembaga. Tapi Allah, kondisi semua. Mulai dari sampai bintang-bintang di kuasa Allah. Kondisi ini, tidak boleh manusia sombong dengan kelebihan yang diberikan adalah karena ada yang ngomong saya sebagai itu pun akan anda bersiot, itu pun akan anda mati. Ya saya bahas dulu ya, supaya sedikit ada daerah kita sadar tak dan tidak perlu. 51 walain arsalna ya walain arsalna tidak farahu musfarran ya musfarran lasallahu mimani yakburun ya begitu pula Allah yang menggerakkan arsalna yaitu menggerakkan udara. Ini lagi ada udara. Kalau tentu tempo sedikit panas, yang berikan panas udara. Dan juga musfarra, jadi akibat udara kering yang Allah kirim, ada musim hujan, ada musim kemarau. Kalau di Jawa Barat ada musim semi, kita beli bagus dan musim juga. Maka pohon-pohon itu musfarra menjadi kering. Coba ya, sampai kering itu al-wahas itu aneh. Ya begitu kita melihat, oh dari ini rumput ya. Siapa yang ingin kering menjadi kuning? Musfarra itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Inilah kita hanya melihat, oh ini surah Al-Qur'an 51 ada telah menjelaskan akibat udara akhirnya terjadi kekeringan. Selanjutnya, bagaimana kalau Rasulullah Mauta wala tusmi summa dua ila walau ya oleh sebab itu maka engkau tidak bisa ya memberikan pendengaran oleh yang telah mati. Ada kan yang sudah mati orang hebat cuma masih mendengar, tidak bisa lagi dia tidak teriak, maya itu tidak bisa apa-apa.
malam ada lagu saya meninggal jam 2. Ya, kalau tidak mengizinkan saya karena kubur pada hari. Tidak ada manusia bisa memberikan pendengaran orang yang telah mati. Ya. Tusmil mata. Ya. Waktu semua doa. Wa ma'ada bihadil amma androlah. Dan tidak ada juga yang bisa memberikan hidayah orang yang telah buka hatinya dan tersesat. Kalau sudah jauh, yang preman itu yang begal, yang maksiat itu sebenarnya awalnya mengenal Tuhan karena lingkungan dari kecil tidak terdidik, ya bergaul bebas, tidak kontrol orang tua, bergaul teman-teman sekolahnya, ada yang taat, ada yang sabar, ada yang rajin belajar, ada yang suka keluyuran. Awalnya kecil, SMP, SMA, ya kerjanya minum, bersinah, akhirnya jadi komandan preman. Setelah di Ulu Kijang ada pos narkoba yang ditangkap. Itu beriman dulu dia kecil, dia beriman. Tapi pergaulan, di tengah pergaulan maka tidak ada langsung berproses. Begitupun orang-orang yang soleh berproses dari kecil sehingga menjadi ulama, dari kecil masih belajar mengaji hadis, akhirnya menjadi pewaris Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan semua itu agar manusia bisa kembali menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan. Coba persadar kalau sudah jauh, tidak bisa lagi. Makanya dari kecil kita harus bahu-bahu, termasuk acara hari ini kita membahas kalimat-kalimat Allah, menambah kepada iman. In tuslimu illa mayyumin biayatina wahum muslimun. Ya. Oleh sebab itu orang-orang yang mendengarkan kalimat Allah, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, tertarik mendengarkan kalimatnya dan mereka muslim menyerah. Kalau Tuhan bicara, mengatakan saya siap. Saya apa saja yang disampaikan kalimat, di mana saya dengar ceramah, yang penting ada perintah Allah, langsung berubah, tidak berpikir. Ya, jadi itu kira-kira orang yang memahami tentang kebesaran Allah, bagaimana Allah mengatur alam, bagaimana mengatur air, bagaimana mengatur kekeringan, dan semua itu ada rahmat. Maka dikatakan ini rahmat Allah. Adanya makanan yang kita nikmati adalah rahmat Allah. Bukan bicara rahmat yang jatuh pada diri kita sendiri, yang jatuh kepada alam, yang jatuh kepada makhluk, itu semua sudah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada bicara-bicara yang terjadi di sekitar kita, banjir, longsor, segala macam, pertama ulah manusia, kedua kemungkinan di tempat itu sudah banyak yang tidak beribadah, yang tidak taat, tidak sholat di waktu, jarang ke masjid. Kenapa? Betullah negara tandus diberikan kekayaan Allah berlimpah minyak, karena tidak ada semua manusia ketika asal semua datang ke rumahnya Allah. Kalau mau kita silakan. Kalau melihat perkembangan ekonomi dalam satu kampung, suruh mereka isi masjid, insya Allah semua akan mudah, rezeki akan melimpah, belanja kita lebih terus. Tapi kalau tidak, ya itu adalah kita sudah berani melawan Tuhan ya. Bukan kita tanggal 15 udah habis ya, belanja yang cukup-cukup, padahal harganya banyak, karena keberkahan sudah tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wallahu alladzi khalaqakum min dhaifin tsumma ja'ala min ba'di dhaif tsumma ja'ala min ba'di dhaif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari kecil, dari lemah, dari bayi yang tidak bisa berdiri, yang hanya duduk pun dapat dipegang, lama-lama jadi duduk, lama-lama apa? Kalau rasa ujian, kalau saya itu, kalau terlama, yang jalan dengan lutut itu, lama-lama berdiri, lama-lama lari-lari,
Kemudian ya Allah menjadikan kuah menjadi pemuda, ototnya luar biasa, bisa mengangkat kalau sawit 2 karung ya, ketika umur dewasa umur 17, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian ya ja'ala min ba'di quwwati dha'fan, kemudian ada lemah, umur 50 sudah mulai mirip, sudah kekuatan berkurang, sudah mulai kelihatan ragu, sudah mulai telinga tidak ada sekali seperti oh manusia begini ini, tidak ada yang kuat dari negeri sampai kuat ya. Kemudian apa? Kemudian wasyaibatan yahruku ma'yasya, sudah ada rambut putihnya. Jadi kalau sudah rambut putih itu sudah boleh, sudah sadarlah apa itu fungsi sekolah itu sudah boleh ya. Bapak sudah putih rambutnya ya, tidak usah disemer kayak anak muda saja, padahal kekuatan sudah lemah. Kode bahwa kita sudah mengarah kepada kelelahan, habiskanlah sisa usia untuk beribadah, mengaji, menasihati anak cucu, dan anak kita yang mulai tumbuh dewasa yang kuat sebagai generasi dalam apa namanya, dalam tiang kehidupan berkeluarga ya. Wa huwa al-alimul qadir ya. Jadi kira-kira kalau ingin melihat kebesaran Allah, dia inayah terjadi pada diri kita. Ada orang tua nggak ada. Kira-kira kalau ditanya waktu umur 12, saya mau muda terus sampai mati, saya mau hidup 1000 tahun, nggak ada. Inilah darinya bahwa Allah yang punya kehendak dan kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ada mau sakit? Nggak ada. Buktinya banyak sakit ya. Baik, saya masuk kepada poin kedua. Saya kira dari ini sudah bukti buat kita tidak ada cara lain untuk dekat kepada, tidak ada cara lain kalau mau bahagia, buka dan hadis dan amal. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada hafal, di rumahnya Ustaz Basir juga sudah dibuka penghafalan. Bagi yang mau belajar silahkan ke sana, baik anak kecil maupun dewasa. Insya tidak menunggu ya. Dan berbuat silahkan ya. Nah mudah-mudahan nanti ada di sana selesai 5 juz, bukan di kampung masing-masing. Di kampung apa namanya? Kampung apa ini? Terkira subhanallah, kalau ada penghafal 2 orang, 5 orang, akhirnya ramai menjadi 50 orang ya. Allah tidak perlu nasib 1 tahun insya Allah. Baik, jemaah sekalian insya Allah subhanahu wa ta'ala, saya sengaja mengangkat awal ini supaya ada pemahaman bahwa kita ini tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kalau mau selamat ikuti jalan Allah, kalau mau menderita silakan bermain-main, ikuti maunya sendiri, pasti menderita itu tidak. Menderita itu tidak mutlak karena tidak ada uang, menderita karena tidak mengenal. Biar banyak uangnya susah merasa tidak ada kenikmatan apa-apa ya. Ada orang yang kuat makan nggak kalau susah? Tidak ada ya. Tapi kalau mengenal Allah, sekalipun ikan kering, sekalipun makanan yang sangat sederhana, nikmat betul. Karena hati coba apalagi susah, banyak pemikiran, banyak problem, baru makan yang enak, enggak 3 suap udah. Tapi coba tidak ada masalah apa kepada Allah yang ingin kami mendekatkan dia. Yang kedua, tadi surah Rum ayat 51 sampai 50 sampai 54. Saya lagi surah Rum ayat 50 sampai 5. Sekali lagi surah Rum ayat 50 sampai 54. Dibuka. Yang kedua, bagaimana membangun diri dan keluarga. Akhirnya seperti Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Bagaimana ya? Tidak boleh kita jawab saya bagaimana. Saya harus buka pedoman. Kalau saya buka menurut selera saya ya bisa kita berbeda. Saya orang Bugis, mungkin bapak orang Madura.
Satu orang Padang di mana bisa ketemu? Tidak mungkin lah. Jadi kalau kita gunakan Quran, apalagi kata gunakan Quran, walau kan min indi ghairillahi lawajidu bihi ikhtilafan, pasti bakal bermusuhan. Orang Bugis, suku Batak, ketemu di sini, ketemu jiran ini, ketemu 5 hari, ketemu di masjid, kayak saya senang, kayak melebihi keluarga. Kenapa? Ketemu jadi masjid. Coba ketemu di pasar, belum tentu kan? Wah, ini macam-macam gue ini. Udah mau keliling-keliling, mau sentar-sentar ya. Lu kok saya 2 hektar gua, udah bersaing udah siapa? Karena ambisi keduniaan itu luar biasa. Dia bangga kalau banyak hartanya, dan dia bangga kalau mau selera, lebih bangga lagi kalau mengalahkan orang. Nah, itu. Jadi kalau di masjid, semua takut kepada Allah, semua mencari kepada Allah, saling kerjasama, saling merangkul, ya, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan dibuktikan. Di dalam surah An-Nisa, tadi sekarang surah An-Nisa. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya keluarga, berarti itu adalah sudah sebenarnya SK sebelum nikah. Kalau itu kalau kalian jaga SK dari Allah tentang suami istri, jangan batal. Salah satu cara untuk bahagia sesuai dengan doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari. Sering dibacain doa, sering ya? Bapak sering baca doa ini? Ya, betul. Ini doa pemungkas. Rasulullah SAW pernah melihat bersahabat berdoa untuk panjang. Rasul sampaikan, baca doa. Semua hajat sudah di dalam dunia hasanah, wabil akhirat hasanah. Tapi kalau mau berdoa juga dirincikan, kalau memang penting rincikan saja. Ya Allah, anak saya ada 7, satu di Palembang, satu di ini, satu di Jambi, berikanlah kebahagiaan. Tak apa. Ya, anak saya penguruskan ayam, ya Allah. Jadi kalau mereka lagi sholat, jangan gara-gara bernafas sehingga dia tidak sholat. Boleh dirinci, tak apa. Masa Bugis, masa daerah, rincikan kalau memang penting. Detailkan berarti tidak serius. Ya Allah, jadi kalau mereka kepada ya Allah, jadi kalau anaknya bisa mengaji ya Allah. Doa itu tergantung daripada ilmu dan iman kita. Kalau iman kita lebih kencang ke akhirat, pasti doa itu. Tapi kalau ilmunya besar itu ya Allah, jadi kalau tenang berkembang dia agar bisa dikirim-kirim ke saya nanti kalau saya butuh titik. Itu doa orang yang tidak mengenal tuh, dia doakan hanya dunia. Ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 200 ayat 200, dia cuma berdoa dunia. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, saya sudah besar 9, sudah 7, sudah bersarjana. Jadi kalau cepat selesai, imannya lebih bagus, bisa kembali ke kampung untuk membuka pengajian, untuk kami bisa lebih dekat kepadamu dan bisa memberi cahaya kepada anak keturunan kami dan keluarganya, sehingga kami bisa bahagia di akhirat. Itu doa orang beriman. Dan kalau tidak, ya Allah, jadikan dia sarjana agar bisa dapat kerja, agar tinggi gajinya, dia bisa bayarannya tumbuh besar, titik, habislah. Tidak berujung, tidak beramal kepada Allah, tidak berujung kepada akhirnya orang tidak paham. Dia kira kalau kerja bisa bahagia. Makanya orang yang tidak kenal agama itu yang pertama terpukul adalah
sudah jadi pegawai. Orang nggak tanya anakmu pegawai apa, kita mau tanya anakmu tahu agama enggak? Jadi orang beragama bagaimana? Sholat subuh enggak? Mengaji sudah tahu ngaji enggak? Alhamdulillah cukup. Nggak usah dibahas yang lain. Karena orang nggak butuh jawaban Anda pegawai atau bukan, kita nggak butuh. Mudah-mudahan ada efek. Saya berpijak kepada keluarga saya luar biasa. Saya tidak pernah tanya besarnya mana enggak. Saya cuma lihat siapa yang soal siapa datang ngaji. Kalau saya mau bicara dunia saya tidak di sini. Saya pergi ke perusahaan atau kali atau ini. Ini agama yang bagus. Oke? Jadi pertanyaan pembicaraan tergantung kekuatan di iman. Allah menjelaskan di sini di dalam surah Al-An'am ayat 34. Ya, jadi begitu gitu gambarnya. Wah, cantiknya istrinya kemenangan saya. Cantiknya kesolehan soleh istrinya. Belum asal sudah duduk di atas tikar untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu. Wah, istrinya si Ben udah jam 12 sholat zuhur, istrinya apa itu? Kira-kira begitulah. Jadi kita suka mengukur sesuatu karena ukuran agama. Kalau ukuran dunia kita tidak ketemu di murid ini. Nah ini kita bicara di koperasi tadi, perbankan atau kita bicara agama tentunya bagaimana menurut Allah itu baik dan kita ikuti. Laki-laki itu adalah kaum wanita dia adalah pemimpin. Jadi kalau ingin mencari laki-laki harus menikah, dorong suami jadi pemimpin. Pak, Bapak kan pemimpin kami, pembina kami. Maka